Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita boleh jemaat Tuhan, kita bangkit diri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaklik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memasuki tata suci. Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap menjagai kami Tuhan. Apapun musim-musim yang kami lalui Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami satu detik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu
akan selalu menjaga hidup kami. Sehelai di rambut kami Tuhan tidak akan pernah jatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Musim-musim yang sulit ini akan pasti berlalu. Ajar kami untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama dengan iman-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, ya Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Segenap hati datang kepada Tuhan. Apapun beban, apapun ketakutanmu, bawa kepada Allah. Bawa kepada Yesus. Tuhan selalu menolong. Kami percaya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa beribadah, bersekutu bersama-sama, walaupun jemaat mengikuti ibadah online dari rumah mereka masing-masing, tetapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa bagi kami semua yang mengambil pelayanan pada minggu ini, Tuhan Engkau berkati kami, urapi kami semua, agar kami dapat menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga Engkau memberkati. Hadirat dan kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kami menyerahkan persekutuan ibadah minggu kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya dalam pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu.
Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka persekutuan ibadah minggu kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Saya percaya walaupun kita berada di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita bukannya yang kepada iman nomor 266. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhanlah pelindungmu. Sambil bertepuk tangan kita menaikkan pujian ini. Ya. Doa syafaat kita yang nanti akan dipanjatkan oleh Pak Kepala Sidang. Mari kita persiapkan hati kita kembali untuk menyembah Tuhan. Naikkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bangsa ini kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan ku pandang wajah-Mu, pertolongan kami datang kepadamu. Jangan lepaskan, kalau kami Tuhan lepaskan, kami akan jatuh.
dapat jalani tanpa Tuhan yang bisa. Kami tak mampu, kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Saya persilakan kepada Bapak yang akan memimpin kita dengan Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan segala doa-doa syafaat kami kepadamu pada minggu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya, sekiranya ada kesalahan, pelanggaran dan perbuatan dosa yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan sucikan dan Tuhan layakkan kami, sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan menyampaikan doa kami kepadamu, sehingga segala pelanggaran perbuatan dosa yang belum kami selesaikan itu tidak menghalangi kami datang kepada Tuhan. Oleh sebab itulah kami mohon pengampunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup bagi kami, sehingga pada minggu ini kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang pada saat ini berdoa, yang bersyukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, biarlah segala pujian dan ucapan syukur kami hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan sudah memelihara seluruh anggota jemaat GKI Palembang di dalam segala pekerjaan, segala aktivitas dan usaha boleh kami lakukan dengan baik, bahkan pelayanan kami juga Tuhan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha, apapun profesi pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami hari lepas hari sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena dampak dari wabah virus corona ini Tuhan, mungkin pendapatan kami tidak sebesar seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Namun demikian kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami bisa makan, kami bisa minum, dan kami bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Itu lebih daripada segalanya. Bahkan kami bisa menikmati kasih anugerah dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sampai pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa bagi jemaat yang bersyukur dan berulang tahun di dalam bulan Mei ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati. Ada beberapa
anak-anak Tuhan dan jemaat yang berulang tahun. Hamba teringat akan Ibu Ame Hasan. Hamba teringat bagi Ibu Priscilia Chandra ya Tuhan. Dan mungkin juga ada beberapa jemaat yang berulang tahun di dalam bulan Mei ini. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Bertambahnya usia mereka, mereka diberikan hikmat, diberikan kesabaran dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga mereka bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, oleh karena mereka tidak bisa sekolah minggu dan di gedung gereja seperti biasanya Tuhan. Kiranya juga mereka mendapat pelajaran rohani yang diberikan oleh orang tua mereka maupun pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga mereka juga bisa mendapat pelajaran-pelajaran rohani dalam membangun moral iman karakter yang lebih baik lagi ya Tuhan, hidup takut akan Engkau. Kami berdoa supaya anak-anak ketika mereka sekolah dan belajar dari rumah, dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab mereka yang diberikan oleh guru-guru, Tuhan juga Engkau berkati, berikan semangat sukacita, terutama bagi orang tua yang mendampingi, diberikan kesabaran dan hikmat. Biarlah Tuhan yang menolong juga untuk segala media yang mereka pakai, baik melalui HP maupun televisi. Dan Tuhan menolong sehingga mereka bisa belajar dan mereka tidak ketinggalan mata pelajarannya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan Tuhan dan kami juga bersyukur buat anak daripada Bapak Alung Karen yang beberapa hari lalu sempat diopname di rumah sakit. Kami bersyukur adik anak kekasih kami ini bisa keluar dari rumah sakit dan Tuhan yang menjamah dia dan memberikan kekuatan, kesehatan dan tumbuh kembangnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur bagi jemaat Tuhan yang beberapa minggu yang lalu dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga menjamah memberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan jemaat, kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan ada perkumpulan jemaat yang diam-diam mereka sampaikan kepadamu pada saat ini, mungkin masalah keluarga, masalah suami dan istri, masalah orang tua dengan anak, masalah menantu dengan mertuanya Tuhan, masalah ekonomi maupun pelayanan dan lain sebagainya, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan agar kami bisa melewati segala ujian tantangan yang Tuhan izinkan kami alami, sehingga suatu saat kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan, karena Tuhan ada di pihak kami. Bapa di dalam kerajaan surga, tak lupa kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang harus mempersiapkan pelayanan ibadah secara online seluruh Indonesia, secara khusus gereja Kemah Injil maupun gereja yang lainnya Tuhan. Kami tidak bisa beribadah di gedung gereja sebagaimana mestinya ya Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Biarlah segala pelayanan yang kami lakukan yang terbaik dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa bagi hamba Tuhan, jemaat dan anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami dampak daripada wabah virus corona ini ya Tuhan, sehingga mereka secara ekonomi mereka kekurangan dan aktivitas pelayanan mereka terbatas. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita, semangat bagi kami dalam pelayanan, dalam melakukan aktivitas kami, dan mencukupkan juga segala kebutuhan hidup kami sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan atas kami pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa bagi organisasi gereja Kemah Injil. Hamba berdoa dan menyerahkan Tuhan badan pengurus pusat gereja Kemah Injil, badan pengurus wilayah Jawa Sumatera maupun badan pengurus daerah Sumatera 1 dalam segala program yang mereka rencanakan di tahun ini ya Tuhan, terpaksa harus tertunda oleh karena dampak dari wabah virus corona ini. Biarlah mereka juga berpikir dan diberikan hikmat bijaksana untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang kreatif, untuk membawa gereja Kemah Injil untuk tetap maju ke depan dan tentu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada kendala, kalau ada hambatan, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana sehingga ada jalan keluar dalam setiap masalah dan ujian yang Tuhan izinkan bagi kami semua.
Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa dan menyerahkan Tuhan bagi pemerintah pusat Republik Indonesia, di mana kami masyarakat Indonesia yang ada di kota Palembang ini Tuhan, warga daripada gereja Kemah Injil, kami berdoa dan menyerahkan Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin beserta dengan para menteri, staf presiden dan jajarannya. Tuhan menolong mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di Indonesia ini dengan baik, dengan kesabaran, hikmat dan bijaksana daripada Tuhan di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang melanda negara Indonesia yang kami cintai ini. Tentu kami tak lupa berdoa bagi para dokter, para medis yang berdiri di garda terdepan untuk merawat dan menolong para pasien yang positif virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong bagi saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Mereka pada bulan ini ya Tuhan juga berpuasa. Tentu tantangan yang berat bagi mereka ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai anak Tuhan kami berdoa dan menyerahkan supaya mereka dimampukan menjalankan tugas mereka dan tidak ada lagi korban daripada dokter, para medis, para perawat yang kena atau meninggal daripada dampak wabah virus corona ini ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19, kalau Tuhan berkehendak pada saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tabib dokter di atas segala dokter memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu yang merindukan kesembuhan daripadamu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa dan menyerahkan Tuhan bahwa sampai pada saat ini belum ada obat yang pasti untuk menyembuhkan daripada pasien yang terkena COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para dokter dan khusus yang menangani Tuhan supaya menemukan obat ini. Kalau Tuhan berkehendak, jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga semua pasien yang positif COVID-19 bisa dipulihkan melalui obat dan tentu dengan kuasa dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan sekali lagi bagi jemaat GKI Palembang di tempat ini. Kalau saat ini Tuhan mereka mengalami pergumulan yang berat, kalau selama ini mereka mendapat ujian yang berat daripada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan pergumulan, pencobaan yang kami alami, berikan kami kekuatan agar kami dapat melewatinya. Biarlah ucapan syukur selalu ada di dalam hati dan keluar dari bibir mulut kami, supaya kami terhindar dari hal mengeluh dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, dalam pelayanan dan sebagainya. Dalam kami semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan, mengintrospeksi diri kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kami hidup sampai pada saat ini, itu mengajarkan kami supaya kami mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau selama ini Tuhan kami lalai, kalau selama ini kami jauh daripada Tuhan di dalam persekutuan ibadah kami, di dalam pembacaan firman-Mu, di dalam hubungan pribadi kami kepadamu ya Tuhan, di dalam renungan dan mesbah keluarga kami tinggalkan selama ini di tengah wabah virus corona ini. Tuhan ampuni kami supaya kami bertobat dan berbalik kepadamu, dan sehingga hidup kami Tuhan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami Tuhan yang tidak sempurna ini. Kiranya Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa mendengar dan menjawabnya tepat pada waktunya seturut rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Dan biarlah doa syafaat kami ini kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberi kita dalam doa syafaat. Tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Gembala. Firman Tuhan Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepada aku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Dan akan satu pujian, sujud di altar. Bila hari terasa berat dan sorongku mengikuti bebanku, tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu memulihkan aku, tanya Yesus yang pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, kami bawa hidup, kami bawa hidupku. Terima kasih Tuhan, beranugerah, aku ikut dan bebas yang sesuatu terjadi, saat datang saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di atasnya Benar Tuhan, sesuatu selalu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau berkehendak untuk hamba menyampaikan firman-Mu. Kau urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami sepanjang kami mengikut Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya silakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan
dari nas firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah dari Yohanes 14 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya baca ulang untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyimak sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya kasih tema untuk kita renungkan hari ini, pergi kepada yang sejati. Pergi kepada yang sejati. Tujuannya hanya ada satu tempat yang abadi di dunia ini, dan kita perlu ketahui itu. Dan semua dunia, semua manusia perlu mengetahui hal ini. Pergi kepada yang sejati, ya, tempat persediaan tempat perbaraan sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tempat hidup yang abadi juga sudah ada, Tuhan siapkan. Dan ini jelas ada dalam firman Tuhan. Dari Wahyu 21, yang lama akan berlalu, tetapi yang baru akan datang. Langit akan dilenyapkan, dunia ini akan dilenyapkan, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita lihat itu di dalam Lukas 21 ayat 33. Lukas 21 ayat 33 mengatakan, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Ini perkataan Tuhan Yesus dan mengajarkan kepada kita, dan Dia mengajak kita untuk mengenal Dia hari ini. Hanya Dia satu-satunya yang bisa membawa kita kepada yang sejati itu. Tempat kita ada sekarang ini akan berlalu dengan begitu cepat. Nafas kita akan diambil daripada kita. Apa yang ada pada kita akan diambil. Bintang dan bulan yang kita lihat selama ini, langit yang kita lihat selama ini akan berlalu, akan tiada. Karena ada hal yang baru Tuhan sediakan untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Dunia akan dilenyapkan, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Di dalam Lukas 21 pasal 21 ayat 33 mengatakan tadi, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Akan ada dunia yang baru, akan ada dunia yang Tuhan sediakan. Di dalam Wahyu 21 ayat 1, di situ ada. Kita bisa lihat di sana. Dan mengapa kita sangat memerlukan sumber yang namanya sumber hidup itu? Kita memerlukan sumber hidup, sumber yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita memerlukan sumber kasih, kita memerlukan sumber kebenaran, kita memerlukan sumber hidup. Dan itu tidak ada pada siapapun juga selain daripada Yesus. Untuk mendapatkannya, banyak orang melakukan ini itu untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan keselamatan. Banyak orang melakukan ini itu untuk mendapatkannya. Ada yang pergi ke gunung-gunung untuk mendapatkannya. Ada yang melakukan ini itu untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kasih kebenaran, tapi mereka tidak pernah mendapatkannya sampai saat ini. Tetapi saat kita melihat Yesus, Dialah yang kita perlu saat ini. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka sudah mendapatkannya? Apa yang mereka cari? Harta yang selama ini kamu cari, apakah kamu mendapatnya? Kamu pasti mendapatkannya. Tapi kamu tidak pernah mendapatkan apa yang selama ini yang begitu penting dalam hidupmu. Apakah saudaramu sudah mendapatkannya juga?
Ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah anak-anak saudara mendapatkannya atau orang tuamu sudah mendapatkannya? Ini yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama bertanya, apakah saya juga sudah mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi saya? Kata Tuhan dalam firman-Nya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Ini satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya jalan. Kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Saya kira ini juga menjadi PR besar bagi seluruh orang di dunia ini. Kita perlu pergi kepada tempat yang sejati itu. Ya, kita perlu pergi kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Ayat Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berkata, Akulah jalan kebangkitan dan hidup, kata dia. Dia mengatakan hal itu dengan terus terang kepada kita, tapi banyak orang tidak bisa, banyak orang tidak mau. Hanya Yesus. Yang ini orang salah mengerti, karena nama Yesus jadi orang salah mengerti, ya. Jadi karena dia Yesus, jadi dia manusia biasa. Di bangsa Indonesia kita pakai Yesus. Ya, jadi ini yang buat orang banyak tidak percaya karena namanya Yesus, bukan Isa Al-Masih disebut. Bukan juga Jesus yang disebut dalam bahasa Inggris itu, ya. Ini orang salah mengerti, tidak keren namanya. Jadi orang tidak percaya lagi. Ya, inilah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Inilah yang saya perkenalkan dan banyak hamba-hamba Tuhan memperkenalkan ini kepada kita. Isa Al-Masih yang kita kenal di dalam Yesus Kristus juga. Inilah yang menjadi dasar kita pada saat ini. Ada lagu dalam yang selalu menggugah hati saya. Fajar pengharapan telah datang, kemuliaan Allah dinyatakan. Isa, harapan keselamatan janji Allah kepada kita. Ini, ya. Jadi Isa, dia juga Yesus, dia juga Jesus itu. Jadi jangan salah mengerti. Dan ini yang perlu kita mengerti. Jangan kita dibodohi oleh kata-kata, oleh pikiran kita sendiri. Terus kita memang harus pergi kepada yang sudah memberikan janji kepada kita. Pergi kepada Yesus. Inilah yang selalu menggugah hati orang-orang yang percaya kepada Yesus selama ini. Ya, ini lagunya juga. Al-Masih, kasih-Mu telah menawan hatiku, Engkau hadir di dalam hatiku, di hatiku Al-Masih. Di hadirat-Mu selalu ada sukacita, di hadirat-Mu tak pernah ada duka. Kini ku mau berada di hadirat-Mu selalu, dan tak Kau biarkan aku dalam kesesakan. Nah, ini lagu yang menggugah hati orang-orang yang percaya kepada Al-Masih, yang percaya kepada Yesus Kristus yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa lainnya kita kenal sebagai Isa Al-Masih. Mengapa kita harus percaya kepada Dia? Ya. Mengapa kita harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah mengapa kita harus percaya kepada Dia, supaya kita memiliki hidup yang kekal, supaya kita memiliki janji yang kekal yang sudah Tuhan sediakan. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup
dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini, saudara? Jadi kita perlu percaya kepada Tuhan. Ya, jangan sia-siakan waktu. Kita pergi kepada yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita perlu mempercayai Dia dalam hidup kita. Yang kedua, kita perlu menerimanya dalam diri kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kita buka bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 kita baca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau engkau percaya tetapi tidak menerima Yesus dalam dirimu, percuma. Engkau tidak akan menjadi bagian hak warisnya. Kau tidak akan menjadi berkuasa seperti Dia. Percuma engkau percaya. Banyak orang di dunia yang percaya, tetapi mereka tidak menerima Yesus dalam dirinya. Mereka tidak akan menjadi ahli waris. Mereka tidak akan berkuasa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya kelak. Untuk itu kita perlu percaya dan menerima Tuhan dalam hidup kita. Terdapat dari Yohanes 1 ayat 12 tadi. Yang ketiga, kita perlu pergi kepada yang sejati. Persyaratannya, kita perlu bertobat. Ya, kita perlu bertobat. Dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai 11. Ini tentang wanita yang sudah berbuat dosa. Ya, wanita yang berbuat dosa. Yohanes pasal 8 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Ayat 11 mengatakan, ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Selain engkau percaya kepada Dia, selain engkau menerima Dia, engkau harus bertobat dari perbuatanmu. Jangan berbuat dosa lagi. Percuma engkau percaya, percuma engkau menerima, tapi kalau engkau tidak bertobat dari perbuatanmu yang Tuhan tidak sukai, itu tidak akan ada gunanya. Semuanya akan sia-sia di hadapan Tuhan. Kita lihat banyak virus ada di mana-mana, terutama virus corona yang terkenal ini ya. Jadi dia menggoncang seluruh dunia. Karena virus ini orang banyak melakukan ini itu. Orang banyak berbuat amal. Dan ada juga yang takut kena virus ini. Sampai ada yang buat status begini. Teman saya sepelayanan dulu katakan, percuma aja orang-orang ini pergi ke gereja, tetapi apa yang dilakukannya, saking takutnya virus itu, dia gantung bawang, gantung apa segala macam di rumahnya untuk mengusir virus itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itu tidak akan menolong kita. Ya, bawang tidak akan menolong kita untuk pergi kepada yang sejati. Pertobatan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, ini dia yang dilihat oleh Tuhan. Yang keempat, pergi kepada yang sejati. Selain kita percaya, menerima, bertobat, kita harus hidup kudus di hadapan Dia. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 16 itu yang mengatakannya. Yesus sudah menguduskan dirinya untuk kita sendiri. Dari Yohanes pasal 17 ayat 19 dia mengatakannya, "Aku telah menguduskan diriku untuk mereka." Ya, Tuhan Yesus telah menguduskan dirinya untuk kita. Tetapi kita seenaknya dengan hidup kita. Kita tidak mau berpikir apakah hidup ini akan berlalu. Seperti yang saya bilang tadi di Wahyu 1.
Wahyu 21 ayat yang keberapa tadi? Dunia ini akan lenyap. Ya, Wahyu 21. Wahyu 20 ayat 11. Bumi tidak akan ditemukan lagi. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, bumi tidak akan ditemukan lagi karena ada bumi yang baru yang akan kita nantikan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita pergi kepada yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Caranya adalah kita harus percaya kepada Yesus. Yang kedua, kita harus menerimanya. Yang ketiga, kita harus bertobat. Dan yang keempat, kita harus hidup kudus di hadapan Allah. Jangan lagi engkau percaya dengan hal-hal gaib yang ada di dunia ini. Jangan lagi engkau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini yang perlu kita ketahui, saudara-saudara. Ada sewaktu hari saya dan anak saya Epapras, kebetulan waktu itu saya lagi nyuci piring dan saya lihat waktu itu indah sekali cuacanya ya. Jadi semua langit-langit itu jadi oranye karena mataharinya tenggelam ya. Jadi oranye semua. Baru saya bilang pada anak saya Pras, Tuhan sudah mau datang ini. Saya bilang gitu ya. Baru ya Epasnya datang ke saya dengan rasa takut gitu. Kenapa kamu takut? Kamu harus siap. Kalau Tuhan datang kamu tidak siap, bagaimana kita Yesus lihat kamu nanti? Pasti Tuhan Yesus sedih kalau kamu tidak siap. Ya, jadi ini pembahasan kami beberapa bulan yang lalu karena dia punya buku kecil yang saya ceritakan ke dia dan banyak buku ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan untuk dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu mengajar anak-anak kita juga tentang hal ini. Bukan orang yang tua saja yang butuh keselamatan, bukan anak muda saja yang butuh keselamatan, tapi dari anak-anak kecil, dari bayi pun butuh keselamatan. Kita perlu mengetahuinya, Bapak Ibu. Apalagi saat ada masalah corona ini, tidak bisa mereka ke sekolah minggu, mereka tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Kita sebagai orang tua perlu mendidik anak kita. Jangan tentang yang enak-enak saja kita didik. Kita didik tentang kerajaan surga. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak percaya? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak menerima Dia? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak bertobat? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak hidup kudus? Ceritakan kepada anak-anakmu. Saat engkau tertidur terlelap juga mereka cerita aja, biar mereka tidur. Cerita, baca aja buku ceritanya. Saya percaya mereka dengar, ya. Jadi jangan takut untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Karena selalu saya katakan kepada anak-anak sekolah minggu, bahkan kepada anak-anak saya seperti ini. Kami sebagai gembala tidak akan bisa menolong kamu. Kalau kita sudah masuk ke dalam ukuran 4x4 itu kuburannya. Kalau tidak salah ya. 2x2 ya. Pokoknya persegi 4 tadi ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke situ, dunia itu sangat gelap. Orang tuamu tidak akan bisa menolongmu. Bahkan nenek kakekmu juga tidak akan bisa menolong kamu. Lalu saya katakan kepada anak saya begini, kamu jangan ingat kami sebagai orang tuamu aja, tapi ingat kepada Yesus yang sudah menolong mami papi selama ini, gitu ya. Menolong kami selama ini. Karena Dia satu-satunya yang akan menolong kita bersama. Karena kita akan menghadapi dunia yang sangat gelap, yang tidak akan ada cahayanya. Karena matahari akan dilenyapkan, bumi akan dilenyapkan, semua yang ada di dalamnya akan dilenyapkan. Hanya ada satu yang bisa menolong kita, Yesus Kristus sebagai sumber hidup kita. Ya, jadi Dialah kebenaran dan hidup. Wahyu 21 menjadi penutup kita bersama-sama pada hari ini. Wahyu 21 ayat 3-4. Kita baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara
yang nyaring dari tata itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Semua yang lama telah berlalu, yang baru akan datang. Amin. Untuk firman Tuhan ini, bahwa kita benar-benar percaya pada Tuhan, benar-benar menerima Dia sebagai Tuhan kita, bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat di hadapan Dia, hidup kudus di hadapan Dia, kita akan pergi ke tempat ini. Tapi kalau kita menyia-nyiakan berita firman Tuhan ini, menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan Yesus buat dalam hidup kita, kita akan binasa oleh karena kekerasan hati kita sendiri. Mari kita berdoa. Allah kami yang kami kasihi, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami menyambut Engkau dalam hati kami masing-masing. Kami tahu mulut ini akan berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, urapi firman-Mu, Tuhan, urapi semua kami yang mendengar firman-Mu hari ini, supaya tidak berlalu begitu saja, tetapi mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Karena banyak jiwa dimenangkan, banyak orang melihat bahwa Yesuslah kunci ke surga, bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih yang kami kenal itu akan membawa kami ke dalam kerajaan-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah keberanian kami di hadapan-Mu. Kami mengaku Engkau, kami percaya, kami menerima, kami mau bersungguh-sungguh bertobat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Gembala yang sudah memimpin kita dalam mengenal firman Tuhan. Kita percaya, saya percaya kita semua boleh diberkati melalui setiap benih firman yang sudah ditabur pagi hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Saudara Daniel akan membaca nats persembahan dari 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayat 14 sampai 17. 1 Tawarik 29 ayat 14 dan 17. Tawari 14, 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-segalanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan kembali untuk memberi persembahan Tuhan. Tangan kami sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan kembalikan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi untuk pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan satu pujian dari nyanyian Paling Iman nomor 139, Kirimlah Cahaya. Memandang suara
terberat, kirimlah, kirimlah jiwa dan dosa menyerah, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil di penyebar yang terbelah, kirimlah berita Injil di penyebar yang terbelah. Yang ketiga, jangan kita ini yang menderita, kirimlah, 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 kirimlah cinta haruslah kita sembah, kirimlah, 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 kirimlah berita Injil di penyebar yang terbelah, kirimlah berita Injil di penyebar yang terbelah. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita persiapkan pujian kita dari satu pujian, Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Yesus memberi kami kemenangan, Yesus yang memegang tangan kanan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus
mengakhiri ibadah minggu kita. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menyertai ibadah minggu kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah segala pujian yang kami nyanyikan, doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu, firman Tuhan yang sudah dibagikan, persembahan yang sudah kami berikan, semuanya mendatangkan kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang Engkau sudah dengar pada minggu ini, Engkau simpan di dalam hati dan pikiranmu, dan lakukanlah itu di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Biarlah Allah sumber segala berkat, sumber segala pertolongan, akan memberkati dan menolong jemaat dalam segala usaha dan pekerjaan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati dan menolong seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Kasih yang daripada Allah, anugerah di dalam anaknya Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya, melantik kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Saat teduh sejenak. Saya sebagai gembala sidang dan mewakili rekan-rekan yang melayani pada minggu ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang ada di rumah dan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online Gereja Gema Injil Indonesia Jemaat Palembang. Kiranya ibadah yang kita lakukan membawa berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai pengumuman untuk kita semua bahwa hari Kamis nanti jangan lupa jam 7 malam kita ada ibadah secara langsung melalui media Facebook. Kiranya jemaat, anak-anak muda, anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita bersama-sama untuk kuat dan bersatu di dalam doa. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan shalom.